Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan profil kongregasi Biarawati Abdi Kristus. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa aspek dari mulai visi, misi, dan tujuannya. Lalu masih ada beberapa hal lagi. Saya harap dengan adanya presentasi kali ini dapat lebih memahami tentang karakteristik dan eh, tujuan kekasan komunikasi. Saya Efralan Budiano dari kelas 11C nomor absen 11 angkatan 73 akan segera mempresentasikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang visi dari kongregasi ini sebagai tarekat religius yang berhukum diosesan yang berpola pada Maria Hamba Allah untuk ikut serta mengakarkan iman Kristiani dalam budaya setempat, terutama kepada masyarakat kecil. Visi kongregasi ini mencerminkan semangat hidup Maria sebagai hamba Allah. Kongregasi ini berusaha untuk mengamankan iman Kristiani melalui budaya lokal dan fokus utama pada masyarakat kecil yang seringkali kurang terjangkau. Visi ini adalah panggilan bagi para suster untuk tidak hanya menanggapi panggilan iman, tetapi mereka juga harus mampu, mereka juga harus bisa menjadikannya sebagai bagian hidup dan membagikannya kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan visi dari kongregasi ini, tentunya Abikrisus juga memiliki misi yang relevan dengan budaya saat ini yang dapat diwujud nyatakan secara konkret, yaitu sebagai empat hal penting ini. Untuk mempersingkat waktu, saya mungkin tidak akan membacakan secara menyeluruh keempat poinnya. Misi kongregasi tidak hanya sebatas kehidupan religius saja, tapi juga membangun komunitas persaudaraan yang dipenuhi oleh kegembiraan dalam berkudus. Para suster di sini memiliki komitmen untuk menjalani hidup sederhana sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Mereka juga harus terlibat dalam kehidupan masyarakat dan semangat berbagi dan pengabdian, khususnya pada mereka yang lemah. Kemudian saya juga akan mengarah kepada poin keempat untuk menumpuk devosi kepada Bunda Maria. Mengingat bulan ini adalah bulan Oktober, di mana dalam tradisi Gereja Katolik Roma, gereja memberikan bulan Oktober sebagai bulan Maria atau khusus untuk mendevosikan doa-doa kita khusus kepada Bunda Maria. Oleh karena itu, devosi kepada Bunda Maria di bulan ini sangat relevan dalam kehidupan kita, khususnya umat Katolik. Untuk tujuan utama dari kongregasi ini adalah mengakarkan iman Kristiani dalam budaya setempat lewat hidup kongregasi maupun lewat karya-karya nyatanya. Kongregasi ini didirikan dengan tujuan untuk ikut serta dalam mengakarkan iman Kristiani. Tujuan kongregasi ini menurut saya sangat terarah, yaitu mengakarkan iman kepada budaya lokal, baik melalui kehidupan dalam kongregasi maupun kehidupan karya-karya dalam setiap hari dengan melayani, kemudian membantu sesama dengan sepenuh hati untuk melaksanakan panggilan. Kemudian ada beberapa tarekat, ada satu tarekat, yaitu tarekat aktif apostolik karya kerasulan.
Sebelum saya masuk kepada tarekat yang dijalani oleh kongregasi, maksud dari tarekat aktif ini adalah jenis tarekat religius yang berfokus pada pelayanan aktif kepada gereja dan masyarakat. Jadi, bagi kongregasi Biara Kristus, hidup rasuli ini menjadi inti dan hakikat hidup mereka. Pelayanan mereka yang mereka lakukan adalah jalan menuju kepada Allah melalui Kristus. Hidup hidup membiara yang dijalani oleh Api Kristus sesuai dengan tarekat ini berpusat pada suatu pelayanan gereja dan masyarakat, pelayanan panggilan religius untuk menuju kepada Allah melalui Kristus. Kemudian di sini ada sebuah sarana yang mereka mereka sarana kerasulan, maksud saya bukan sarana secara manusia tapi secara kerasulan atau fokus mereka, yaitu sebagai pelayan kongregasi Abdi Kristus untuk eh, mereka yang membutuhkan, terutama pada bidang pendidikan serta pelayanan sosial, baik secara rohani maupun jasmani. Kemudian, mereka juga memiliki cita-cita khas atau kekhasan mereka. Yang jadi khasnya adalah hidup sederhana sesuai dengan masyarakat di mana mereka berada untuk mampu hidup sederhana. Hidup sederhana ini dijalani di berbagai kegiatan, baik kekayaan rohani maupun kekayaan jasmani. Kegiatan-kegiatan ini membangun hidup mereka untuk berarah kepada Allah. Kemudian kita lanjut ke spiritualitas dan karisma. Kongregasi ini menjalani spiritualitas Maria Hamba Allah. Berarti kongregasi ini meneladan Bunda Maria. Seperti yang ada di misi tadi, yaitu memfokuskan devosinya kepada Bunda Maria. Kemudian, Abdi Kristus juga mengabdikan dirinya kepada gereja dan masyarakat kecil. Maria benar-benar menjadi teladan kesederhanaan sebagai pelayan dan yang penuh yang penuh secara hati dan tulus untuk melayani mereka yang kemudian karisma. Karisma dari kongregasi Abi Kristus adalah sebuah kesederhanaan. Dengan meneladani Maria, para suster yakin bahwa melalui kesederhanaan itulah iman mereka akan tumbuh. Mereka akan dapat sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah dan karya penyelamat. Mereka benar-benar mampu untuk bisa menyerahkan diri kepada Allah dan karya penyelamatan. Di sini ada lambang atau semboyan, lambang dan semboyan yang menunjukkan identitas mereka dengan lambang berupa salib dengan bentuk jangkar dengan tulisan Ecce Ancilla Domini yang artinya lihat aku abdi Tuhan. Ini menjadi tanda pengakuan iman dari bergasim saya, pengakuan iman yang menyerahkan diri secara penuh kepada kuasa salib. Semboyan mereka diambil dari uh, Mazmur 36 ayat 16 yang berbunyi, padamu ya Tuhan aku berharap. Ini mencerminkan kepercayaan total mereka kepada Tuhan dalam segala hal. Kemudian ada pembinaan rohani. Pembinaan rohani ini dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama aspiran.
Mungkin bisa saya bacakan. Aspiran merupakan masa pengenalan, ingin mengenal lebih dekat cara hidup Suster Abi Kristus, pendampingan aspiran oleh tim promotor dengan cara kontak pribadi pada kunjungan rekoleksi, live, dan kerjasama kongregasi lain. Artinya aspiran ini adalah tahapan awal ketika kita menerima panggilan, ketika kita merasa menerima panggilan, kemudian ini menjadi suatu tahapan awal untuk menanggapi panggilan Tuhan tersebut. Kemudian ada masa postulat, yaitu masa pengkajian panggilan. Jadi panggilan tadi yang sudah ditanggapi oleh para calon biarawan-biarawati, kalau dalam konteks kali ini kepada calon biarawati, itu kita kaji apakah kita benar-benar mampu menanggapi panggilan Tuhan. Kemudian ada masa novisiat. Para novis di sini dituntun untuk mau lebih erat melatih hidup mereka untuk Tuhan dengan cara hidup kongregasi. Selama pembinaannya, selama kurang lebih 2 tahun, para novis seharusnya sudah cukup mendalami karisma, semboyan, dan visi dari kongregasi. Kemudian sebelum menerima kaul, mereka masih ada tahapan yang terakhir yaitu Yudenoat, yaitu mereka diberi masa 5 sampai 8 tahun. Saya bacakan. Merupakan Yudenoat adalah masa mengkaji lebih lanjut panggilan lewat pengalaman hidup dalam komunitas, kerasulan maupun studi bila dipandang perlu untuk persiapan tugas kongregasi. Suster junior belum mengucapkan kaul kekal. Jadi masa Yudenoat adalah masa sebelum mengucapkan kaul kekal jadi anggota kongregasi dengan segala hak dan kewajiban serta dalam pembinaan formasi dan tuntutan kongregasi. Setiap kali masa kaul ini habis, diadakan pembaruan kaul dengan prosedur yang ditentukan sesuai kongregasi. Di sini dijelaskan di Konstitusi Abdi Kristus nomor 142. Kemudian yang terakhir, kan tadi kan waktu masa Yudenoat, kaulnya diperbarui. Tapi setelah masa Yudenoat selesai, kaulnya menjadi kaul kekal dan benar-benar kekal seumur hidup. Dengan seorang suster harus mengikrarkan kaul kekal, artinya telah mengikatkan diri kepada Allah, kongregasi Abdi Kristus, dalam kongregasi Abdi Kristus. Kemudian mereka mempersembahkan diri mereka mau hidup secara total dan secara penuh sesuai dengan cara hidup kongregasi, mengucapkan kalau kekal. Suster menjadi anggota kongregasi secara penuh dengan segala hak dan kewajiban serta mempunyai hak pasif yaitu untuk dipilih menjadi anggota kapitel umum. Saya kurang tahu tentang anggota kapitel umum, tapi menurut saya itu adalah salah satu anggota kerasulan atau disebut anggota panggilan yang harus mereka jalani ketika mereka benar-benar terpilih untuk menjadi seorang biarawan, biarawati. Jika kita melihat apa yang menjadi misi dan visi, tentunya harus berkaitan erat, harus benar-benar terkait dengan karya yang mereka wujud nyatakan. Karena karya inilah yang menjadi sebuah bukti bahwa visi mereka benar-benar mereka hidupi. Karya dari Abi Kristus dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah karya milik orang lain atau karya Abi Kristus namun sekarang dipegang atau dikelola oleh pihak lain. Dan yang kedua adalah
karya milik sendiri yang dipegang oleh Yayasan Santa Maria Abdi Kristus yang fokus pada bidang pendidikan di PAUD, TK, SD, SMP, SMK, dan panti asuhan serta klinik. Kemudian karya milik orang lain itu ada rumah makan dan klinik. Mungkin saya bacakan beberapa saja. Untuk karya milik sendiri itu ada rumah retret di Gedangan Anak Ungaran dan Muntilan, asrama dari Depok, dan beberapa tempat lainnya. Yayasan sendiri adalah SMAK, Yayasan Santa Maria di Kristus. Pendidikan ada TK ada 6, PAUD ada 2, SD ada 2, SMP ada 2, SMK ada 1. Untuk panti asuhan ada 4, TPA ada 3, kesehatan ada 4. Kemudian yang milik lembaga lain, yang nomor 1 ini, itu pendidikan. Di bidang pendidikan yaitu dikelola oleh beberapa yayasan, Yayasan Paskalis, Yayasan Fransiskus, Yayasan Mardiuna, kemudian Yayasan Karmel, dan masih banyak lagi. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini, saya menyimpulkan bahwa kita sebagai masyarakat awam, dengan mengetahui adanya karya atau adanya tujuan dari suatu kongregasi, saya berharap hati kita bergerak untuk mau melayani. Karena saya percaya bahwa di hati masing-masing dari kalian pasti memiliki suatu keinginan kecil untuk mau melayani sesama. Saya berharap presentasi ini mampu mengembangkan keinginan kecil kalian kepada sebuah tindakan yang nyata. Dan saya juga berharap presentasi kali ini memberikan pemahaman tentang Abdi Kristus, tentang kongregasi Abdi Kristus yang memiliki satu yayasan, Yayasan Santa Maria Abdi Kristus. Akhir kata, iman yang tidak disertai dengan karya adalah iman yang mati. Berikan hidupmu kepada pelayanan seperti Maria, hamba Allah yang rendah hati.